semua tuntas. Bagaimana dengan alih federasi? Itu kan yang selalu banyak ditanya. Ketika mereka sudah ambil sumpah dan sudah digeber habis oleh PSSI, oleh Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir, tidak mungkin mereka tidak akan bermain, teman-teman. Alih federasi sudah dilakukan. Ini sudah di store nama-nama mereka, sudah masuk untuk alih federasi mereka, perpindahan itu dilakukan, dan teman-teman tuntas itu. Oke? Nah, besok ada pendaftaran langsung ke FIFA. Tentang pentingnya para pemain keturunan Indonesia di timnas Indonesia, karena para pemain keturunan tersebut, teman-teman, mulai membentuk visi permainan mereka sejak di usia muda mereka. Jadi ketika mereka dilatih di usia muda mereka, yang mereka diajarkan adalah bagaimana caranya untuk memainkan bola tersebut. Jadi bola itu sebagai teman mereka, dan bola itu harus dialirkan ke rekan yang lain. Jadi namanya tuh bola itu harus di-sharing, tapi ke rekannya sendiri ya. Dan juga para pemain itu diajarkan bagaimana caranya bermain mengandalkan visi. Jadi visi itu sangat penting, teman-teman, agar para pemain itu bisa bermain mengandalkan kecerdasan. Nekat pindah kewarganegaraan, Tijani Reijenders, Erling Haaland, dan Anthony Santos demi perkuat timnas Indonesia. Langkah berani kembali ditunjukkan PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Dunia sepak bola dikejutkan dengan keputusan 3 bintang Eropa yang nekat pindah kewarganegaraan demi satu tujuan, memperkuat timnas Indonesia. Mereka adalah Tijani Reijenders, gelandang elegan Manchester City, Erling Haaland, predator gol Manchester City, dan Anthony Santos, winger eksplosif Real Betis. Kabar ini sontak membuat jagat sepak bola heboh, baik di level nasional maupun internasional. Bagaimana tidak, Indonesia yang selama ini dipandang sebelah mata di panggung dunia, kini berhasil menjadi magnet bagi pemain-pemain kelas dunia. Keputusan besar, antara karir dan cinta baru. Tijani Reijenders sebelumnya pernah jadi tumpuan timnas Belanda, sementara Haaland sudah mencatatkan rekor demi rekor bersama Norwegia, dan Anthony merupakan bagian dari proyek jangka panjang Brasil. Namun, 3 nama besar itu memilih jalur berbeda, melepas kewarganegaraan lamanya dan mengucap sumpah setia sebagai warga negara Indonesia, WNI. Keputusan tersebut jelas bukan tanpa risiko. Mereka harus meninggalkan kesempatan tampil di Piala Eropa atau Copa Amerika, bahkan Haaland melepas impian membawa Norwegia ke Piala Dunia. Namun bagi ketiganya, ada alasan kuat di balik keputusan yang dianggap nekat oleh banyak pihak. Indonesia memberi saya sesuatu yang berbeda, semangat, keluarga baru, dan dukungan yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Saya ingin menjadi bagian dari sejarah besar ini, ujar Haaland dalam konferensi pers yang berlangsung penuh haru. Proses naturalisasi super cepat. Erick Thohir, selaku Ketua Umum PSSI, memainkan peran krusial. Ia bekerja keras melobi pemerintah, Kemenpora, hingga Presiden agar proses perpindahan kewarganegaraan berjalan mulus. Tak butuh waktu lama, berkas ketiganya langsung disetujui DPR dan disahkan pemerintah. Banyak pihak menilai proses naturalisasi ini adalah yang tercepat dalam sejarah. Biasanya, seorang pemain butuh berbulan-bulan hingga bertahun-tahun untuk sah menjadi WNI. Namun, demi menjaga momentum dan menyambut kualifikasi Piala Dunia, Reijenders, Haaland, dan Anthony resmi disumpah hanya dalam hitungan minggu. Dampak bagi timnas Indonesia, kehadiran mereka jelas mengubah peta kekuatan sepak bola Asia, bahkan dunia. Lini tengah akan semakin tangguh dengan kehadiran Reijenders, seorang maestro yang mampu mengatur tempo permainan. Di lini depan, duet Haaland dengan pemain lokal seperti Rafael Struijk atau Marcelino Ferdinand diyakini jadi mimpi buruk lawan. Sementara Anthony siap menyisir sisi sayap dengan kecepatannya, memberi variasi serangan yang belum pernah dimiliki timnas Indonesia sebelumnya. Para pengamat sepak bola Asia menilai Indonesia kini berpotensi melangkah jauh di kualifikasi, bahkan bukan hal mustahil untuk merebut tiket Piala Dunia. Reaksi dunia internasional. Kabar naturalisasi 3 pemain top ini menjadi headline di berbagai media Eropa. Media Inggris, The Guardian, menulis, Haaland coaches Indonesia, the most shocking national team switch in football history. Sementara media Brasil terkejut dengan keputusan Anthony. Brasil kehilangan salah satu talenta terbaiknya. Anthony memilih perjalanan baru bersama tim Asia,
tulis Globo Esporte. Di Belanda, publik pun bereaksi keras terhadap Reijenders. Banyak yang kecewa, namun sebagian kecil justru bangga melihatnya mengambil langkah besar yang bisa mengangkat sepak bola Asia. Antusiasme supporter Garuda di tanah air, sambutan luar biasa datang dari jutaan supporter timnas Indonesia. Ribuan fans menjemput kedatangan mereka di Bandara Soekarno-Hatta. Nyanyian, bendera, hingga koreografi raksasa mewarnai penyambutan 3 bintang baru Garuda. Tangis haru terlihat di wajah banyak pendukung. Saya tidak pernah membayangkan bisa melihat Haaland pakai jersey merah putih. Ini mimpi jadi kenyataan, ucap salah satu supporter. Misi baru, bawa Indonesia ke panggung dunia. Ketiganya kini telah resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia. Patrick Kluivert, pelatih yang membawa perubahan besar, menyambut mereka dengan tangan terbuka. Ia menegaskan bahwa kombinasi pemain lokal dan bintang naturalisasi akan menjadi senjata pamungkas untuk menembus Piala Dunia. Ini bukan hanya tentang 3 pemain. Ini tentang bagaimana mereka memimpin generasi baru sepak bola Indonesia. Saya percaya, bersama mereka, mimpi itu akan menjadi kenyataan, ujar Kluivert. Keputusan Tijani Reijenders, Erling Haaland, dan Anthony Santos pindah kewarganegaraan ke Indonesia akan tercatat dalam sejarah sepak bola dunia. Apa yang dulu hanya dianggap mimpi kini menjadi nyata. Bagi Indonesia, ini bukan sekadar tambahan kekuatan, melainkan simbol bahwa sepak bola tanah air sudah mulai diperhitungkan. Jalan menuju Piala Dunia semakin terbuka lebar, dan para supporter Garuda siap mengawal perjalanan heroik ini.